guys, perkenalkan nama lengkap saya Eudia Umbulandi, biasa disapa dengan Eudia. Saya mahasiswa STTGKS Lewa Prodi Pak semester 4. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para remaja dan pemuda-pemudi Kristen dimanapun kita berada untuk menjadi generasi-generasi yang pertama. Kita harus menjadi generasi Kristen yang takut akan Tuhan. Kenapa sih kita harus hidup takut akan Tuhan? Masa remaja dan masa muda adalah masa emas yang perlu diisi dengan nilai-nilai kekal atau nilai-nilai surgawi. Untuk itu, takut Tuhan yang dimaksudkan inilah bukanlah rasa takut yang kita alami pada umumnya sebagai manusia normal saat kita menghadapi tekanan ataupun masalah. Namun, takut yang saya maksudkan di sini adalah sikap takut yang dibangun oleh manusia rohani kita atau kita sebagai anak remaja dan pemuda, bahwa bagaimana menyembah Tuhan, menaati perintahnya, bagaimana melakukan perintahnya, atau menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari secara konsisten, dan bagaimana menjauhi atau melawan kejahatan. Nah, inilah yang dimaksudkan sikap takut akan Tuhan. Oleh karena itu, takut akan Tuhan dalam masa muda bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai umat tebusan atau umat pilihan Tuhan melalui anugerah karya keselamatannya. Untuk itu, ayo kita harus menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan. Dan di sini poin yang kedua, kita harus berkarakter yang baik dalam bermedia sosial. Banyak penggunaan media sosial yang memanfaatkan media sosial ini tetapi tidak menghiraukan etika dalam bermedia sosial. Sebagai pemuda Kristen, kita harus berkarakter baik dalam bermedia sosial. Untuk itu, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, etika berstatus. Kedua, etika postingan. Ketiga, etika berkomentar. Etika berstatus ketika kita menggunakan media sosial, kita menyebarkan atau menulis kata-kata, kita harus memperhatikan kata-kata yang bernilai positif sehingga tidak menimbulkan perasaan jengkel atau dapat menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, kita harus memperhatikan etika dalam postingan juga. Ketika kita membagikan postingan baik foto, video atau informasi-informasi, kita harus memperhatikan apakah informasi itu adalah benar-benar terjadi atau informasi yang hoax atau bohong, sehingga kita tidak membagikan postingan atau informasi-informasi yang bohong supaya tidak menimbulkan perasaan-perasaan orang lain yang dapat membuat kita dalam bermedia sosial tidak baik lagi. Dan kemudian etika berkomentar. Ketika kita berkomentar, kita harus memperhatikan ketika kita berkomentar, kita harus menggunakan kata-kata yang tidak dapat menyakiti perasaan orang lain atau dapat menyinggung perasaan orang lain, sehingga kita harus menggunakan kata-kata yang bernilai positif dan membangun. Dan yang ketiga itu, kita harus terlibat dalam pelayanan di gereja. Tuhan Yesus ingin memakai setiap kita untuk memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus atau gereja. Gereja adalah wadah yang ditunjukkan Tuhan untuk membentuk dan membangun semua karunia dan membagikan semua karunia yang dianugerahkan kepada kita. Lalu, mengapa kita harus terlibat dalam pelayanan di gereja? Alasannya yang pertama, karena dengan melayani di dalam gereja, karakter kita dibentuk dan disempurnakan. Ketika kita melayani bersama-sama di dalam gereja, selain membangun tubuh Kristus, kerohanian kita pun akan semakin tumbuh dewasa. Kita belajar untuk saling memperhatikan, saling mendorong dan memberi semangat, serta saling menasihati satu sama lain. Yang kedua di sini, di dalam gereja
karunia rohani masing-masing kita dipertanggungjawabkan lewat firman Allah dan dipantau oleh pemimpin rohani, sehingga karunia-karunia yang kita miliki bisa dikembangkan dengan baik. Yang ketiga, kehidupan berjemaat di dalam gereja akan membantu kita untuk tetap berada di dalam kebenaran. Untuk itu, dengan melayani di gereja itu berarti kita bersedia untuk dibentuk Tuhan. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Poin yang ketiga di sini teman-teman, kita harus juga menjadi generasi yang berdampak positif bagi sesama. Yang pertama, kita harus menjadi penuntun bagi orang lain, memberikan teladan dan tindakan yang sesuai dengan iman Kristiani. Semua yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan kebaikan Tuhan. Pribadi yang positif, murah senyum, jangan suka bergosip, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jangan minum alkohol, merokok, berpesta pora, menyontek, bergosip, dan berperilaku negatif. Kedua, kita harus menjadi pribadi yang sabar dan baik hati. Kasihi orang lain dan berusaha memberikan bantuan meskipun kamu harus berkorban. Bukanlah wawasan, kasih semua orang tanpa membedakan agama, ras, orientasi, dan keyakinan. Rendah hati, ramah, dan respek dengan orang lain. Poin yang ketiga di sini, kita harus melakukan interaksi dengan orang-orang yang dikucilkan, bersosialisasi dan menjalani hubungan yang baik dengan orang seperti ini. Keempat, kita harus belajar menerima penolakan atau kekecewaan dengan jiwa besar. Jangan takut diintimidasi, memaafkan orang lain. Jika kamu gagal, maafkan dirimu dan belajar bangkit dari kegagalan. Memperluas pengetahuan tentang iman Kristiani. Pelajari terus agama Kristen dan iman Kristiani. Bergabunglah dalam grup kaum muda yang memiliki keinginan besar. Belajar merenungi firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Rajin berdoa, beribadah, dan bersekutu. Mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Tingkatkan literasi, mendukung produk lokal atau lokal Indonesia, menjadi pengguna internet dan media sosial, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Dan kelima, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Demikian, kiranya informasi yang saya bagikan ini dapat membuat teman-teman remaja maupun pemuda dapat mengikuti syarat-syarat menjadi pemuda-pemudi Kristen yang baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih.